Kalau kamu berpikir orang yang sudah terdiagnosa kanker itu bebas makan apa saja, toh juga nggak bisa diapa-apakan, jadi pasrah aja. Tapi ternyata di sini ada 5 makanan terbaik yang bisa melawan kanker berdasarkan beberapa studi. Apa saja? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini sesuai janji saya di depan video tadi, di awal saya akan share ke Sobat Sehat mengenai 5 makanan terbaik buat melawan kanker. Ini kanker secara umum ya, karena kanker itu banyak jenisnya. Dan saya baca di salah satu komen dari Sobat Sehat di video saya yang beberapa waktu yang lalu, ada yang bilang, "Dok, bahas kanker," karena di SB30 Health belum pernah bahas mengenai cancer. Jadi saya bahas, dan kali ini saya akan berikan pembahasannya mengenai kanker, terutama dari apa saja sih yang bisa kita lakukan, yang bisa kita optimalkan. Karena banyak sekali orang itu yang sudah pasrah saja ketika mereka itu terdiagnosa atau divonis cancer. Memang ada stadium-stadiumnya juga, tapi di sini saya akan jelaskan tidak spesifik ke salah satu kanker atau ke salah satu stadium, tapi saya akan jelaskan secara overall dulu. Jadi buat Sobat Sehat mungkin yang ada pertanyaan lebih detail boleh tulis di kolom komen, nanti saya usahakan akan bahas di video selanjutnya kalau memang ada pertanyaan yang bisa kita bahas lebih jauh lagi. Yang pertama, yang perlu kita tahu dulu sebelum kita bahas mengenai 5 makanannya, kita perlu paham dulu, cancer atau kanker itu apa sih? Karena berdasarkan suatu definisi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan yang saya kutip di sini, kanker itu dinyatakan bahwa itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal. Ya, jadi kata kuncinya ya, pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Itu. Kedua, dikatakan bahwa penyakit kanker ini tidak menular. Dan ini merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di dunia. Tuh. Jadi ini ada beberapa poin yang akan saya bahas di sini nanti, cuma tolong disimak sampai selesai. Penyebab utama cancer yang dinyatakan di website ini, di Dinas Kesehatan Indonesia, ya, terutama di Prof. DKI Jakarta, itu penyebab utamanya adalah perubahan atau mutasi genetik pada sel. Mungkin sobat saya juga sering dengar ya mengenai ini. Nah, di sini saya ingin bahas definisi tadi ini lebih dalam lagi. Setelah saya baca beberapa studi, dan bukan hanya dari studi yang di Indonesia juga ya, ternyata penyebab utama kanker ketika kita ambil benang merahnya itu bukan dari perubahan mutasi genetik pada sel. Karena yang namanya perubahan itu kan juga ada sebabnya. Ya, jadi tidak tiba-tiba berubah gitu. Nah, pertanyaannya yang perlu kita tanyakan lebih dalam sebetulnya atau lebih kritis adalah kenapa dok kok bisa terjadi perubahan? Kan seperti itu seharusnya ya. Ternyata perubahannya itu terjadi karena kerusakan pada DNA atau gen pada sel kita. Karena di setiap sel kita itu, sel itu kan unit terkecil. Kita pecah lagi ada DNA-nya, itu DNA dan gen itu. Ketika terjadi kerusakan pada DNA dan gen pada sel itu yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan. Dan memang betul ya, yang namanya kanker itu penyakit tidak menular. Jadi buat sobat sehat yang mungkin takut, ketularan, ya tidak mungkin menular yang namanya cancer. Karena itu juga salah satu dari penyakit metabolik juga. Kemudian yang selanjutnya, memang ini bisa menyebabkan pertumbuhan sel yang abnormal. Nah, pertanyaannya kenapa? Itu lagi, again, why? Itu. Karena sel kanker itu sifatnya adalah immortal. Nah, buat yang suka main-main game mungkin sudah sering dengar kata-kata immortal. Yes, immortal itu artinya tidak bisa mati.
Itu ya. Kemudian dia juga punya sifat, dia juga bisa menyebar dengan cepat. Ini yang kita katakan dengan istilah metastasis. Dan ini yang penting lagi, yang hubungannya juga berhubungan dengan makanan. Sel kanker ini menggunakan bahan bakar gula. Artinya apa? Ketika di dalam tubuh kita itu punya kadar gula yang tinggi, di mana, dok, gula kan dibutuhkan dalam tubuh. Betul, itu tidak salah. Tapi ketika kita punya kadar gula yang tinggi, ini akan sel kanker ini akan semakin subur. Kenapa? Karena bahan bakarnya adalah gula. Itu. Nah, beberapa gejala yang muncul pada orang yang mengalami kanker, ini secara umum ya, again saya tidak merefer ke salah satu jenis kanker tertentu. Pertama akan muncul benjolan, itu yang kita katakan sebagai tumor. Kemudian juga ada nyeri di bagian tubuh tertentu, ada demam, ada memar atau perdarahan yang spontan. Kemudian juga mudah lelah dan juga terjadi penurunan berat badan yang drastis. Jadi buat sobat sehat, kalau yang selama ini berpikir, yang penting turun berat badan, orang yang kanker pun juga turun berat badan. Artinya apa? Penurunan berat badan itu tidak selalu menandakan kita lebih sehat, tergantung bagaimana cara turunnya. Itu ya. And by the way, kalau kita lihat, kita tilik dari beberapa gejala tadi, muncul benjolan atau yang kita kenal dengan istilah tumor, nyeri, ya kemudian demam dan lain-lain, itu semuanya adalah tanda radang. Yes, buat yang mungkin teman-teman sejawat atau yang mungkin pernah belajar dulu biologi, kalau kita mengalami peradangan, inflamasi, tandanya apa? Yaitu tadi kalor, rubor, dolor, itu tumor, dan kemudian juga fungsiolesa. Nah, itu adalah tanda-tanda radang yang juga terjadi pada orang mengalami cancer. Artinya apa? Cancer ini sangat erat kaitannya dengan peradangan. Itu. Nah, ini juga ada clue-nya lagi ya. Jadi yang perlu kita tanyakan sebetulnya, again, kita kembali ke masalah utamanya. Apa sih yang menyebabkan kerusakan DNA dan gen pada sel kita sampai terjadi perubahan, ya, terjadi mutasi itu. Beberapa studi yang sudah saya rangkum di sini, ada beberapa bahan atau beberapa makanan di sini ya. Jadi yang saya bahas di sini lebih ke arah makanannya ya. Apa saja yang bisa menyebabkan kerusakan DNA dan gen? Meskipun ini bukan hanya makanan ya yang bisa menyebabkan kerusakan, tapi di sini saya ingin fokus pada makanannya. Yang pertama, mungkin kalian sudah tebak tadi adalah yes, sugar atau gula. Apalagi kalau itu refined sugar, itu akan even worse, lebih parah lagi. Yang kedua adalah pemanis buatan atau artificial sweetener. Beberapa waktu yang lalu mungkin sobat sehat juga mengikuti ada berita yang cukup ramai membahas mengenai salah satu pemanis buatan aspartam yang dikatakan ini juga di-ban, dikatakan ini juga bisa memicu cancer karena sifatnya karsinogenik dan lain-lain. And yes, it's true. Itu meskipun sekarang masih pro kontra, tapi dari studi yang saya pelajari lebih banyak yang condong mengarahkan bahwa aspartam ini memang sifatnya karsinogenik. Kemudian apalagi minyak sayur. Nah, minyak sayur atau minyak yang tinggi omega 6. Kenapa kok refernya ke minyak sayur? Karena ini memang yang paling banyak digunakan terutama oleh masyarakat Indonesia. Minyak jagung, minyak kedelai, kemudian minyak canola, itu contoh dari minyak sayur yang tinggi omega 6 dan ini menyebabkan peradangan. Apalagi yang bisa menyebabkan kerusakan DNA dan gen? Ultra processed food. Nah, tuh. Ultra processed food ini berbeda dengan processed food ya. Kalau segala sesuatu makanan mungkin banyak yang diproses, tapi ultra processed food ini mengalami proses yang sangat panjang. Biasanya adalah makanan-makanan yang sudah pabrikan, yang udah kemasan, yang diberikan sintetik, chemical, substance, dan lain-lain, pewarna, pengawet, pengempuk, pengenyal, dan lain-lain. Itu yang kita sebut sebagai ultra processed food. Makanan yang sudah tidak menyerupai bentuk asalnya lagi. Simpelnya seperti itu. Ya, jadi jagung kalau sudah jadi sereal jagung namanya sudah jadi ultra processed food. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah zat kimia sintetis. Itu juga yang tadi sempat saya mention barusan. Jadi kalau kita bicara zat kimia sintetis itu ada yang dari kemasan produk, ada juga yang kita mungkin di makanan-makanan yang alami. Contohnya apa dok? Contohnya seperti herbicide, ya, herbisida, insektisida, pestisida, ya, glyphosate, makanan-makanan yang GMO. Itu semuanya adalah zat kimia sintetis yang ditambahkan pada makanan. Bahkan pada makanan-makanan yang terkesan sehat.
Oke, nah jadi itu yang menyebabkan kerusakan DNA dan gen pada sel kita, terutama adalah mitokondria karena itu yang penghasil energi. Well, jadi di sini saya akan share sesuai janji saya adalah 5 makanan terbaik untuk melawan kanker buat orang yang mungkin sudah mengalami atau terdiagnosa kanker. Yang pertama atau yang saya bahas dari yang urutan yang kelima dulu adalah sayuran golongan cruciferous. Apa saja dok golongan cruciferous itu? Kale, kemudian brokoli, kemudian kubis, kemudian brokoli putih atau cauliflower, kemudian lobak, kemudian bok choy, ya itu adalah sayuran-sayuran yang termasuk golongan cruciferous. Kalau kalian bisa dapatkan sprouts-nya atau perkecambahannya, itu akan lebih baik sebetulnya. Tapi memang saya tahu di sini agak sulit untuk mendapatkan. Jadi kalian fokus saja pada sayuran golongan cruciferous, itu juga sudah memberikan beberapa zat aktif, yaitu indol tricarbinol. Nggak perlu dihafalkan ya. Jadi ini based on study yang nanti bisa saya berikan juga di link description ya. Kemudian juga sulforaphane. Ya, ini adalah hasil pemecahan dari glucosinolates. Itu adalah zat aktifnya yang bisa mencegah pertumbuhan sel kanker. Jadi karena tadi sel kanker itu kan dia kan akan bertumbuh terus tuh. Pertumbuhannya abnormal. Ini bisa mencegah pertumbuhan sel kanker, menurunkan peradangan dan juga meningkatkan detoksifikasi pada liver kita fase 1 dan fase 2. Oke, jadi sayuran golongan cruciferous tadi yang saya sebutkan itu bisa kalian konsumsi dalam jumlah yang lebih dominan dibandingkan sayur-sayur yang lain. Bukan berarti konsumsi ini aja ya, tapi juga ini yang lebih dominan dikonsumsi. Bisa dibuat smoothies juga boleh, kemudian bisa kalian konsumsi dalam bentuk suplemen, tapi just make sure suplemen yang baik, golongan cruciferous. Kemudian juga kalian bisa buat sup dan lain-lainnya, buat salad juga bisa. Menu yang keempat, makanan yang keempat adalah jamur. Yes, jamur. Jamur ini juga sudah cukup banyak studinya yang mengatakan bahwa jamur ini memiliki beberapa zat aktif, terutama adalah quercetin, hispolon, baiclin, ya, yang semuanya ini termasuk dari antioksidan yang bisa menurunkan peradangan. Kemudian juga mengandung beta-glukan, yang dimana beta-glukan ini bisa meningkatkan sistem imun. Kemudian juga triterpenes. Jadi triterpenes ini spesifik untuk anti tumor. Nah, jamur itu kan banyak sekali jenisnya. Nah, beberapa jamur yang sudah terbukti dari studi, itu ada beberapa jamur di sini yang saya katakan, yang saya sampaikan adalah shiitake, kemudian jamur maitake, jamur reishi, cordyceps, dan lain-lain. Jadi ini beberapa jamur yang top listnya lah itu, yang sudah terbukti secara scientific study ini bisa membantu untuk melawan cancer. Yang ketiga apa dok? Yang ketiga adalah bawang putih. Tuh, bawang putih, I think it's everywhere, apalagi kalau di Indonesia itu sangat erat tuh kaitannya dengan bawang putih makanan-makanannya. Hampir semua makanannya ada bawang putihnya. Tapi menurut studi bawang putih yang efektif adalah bawang putih yang mentah, bukan dimasak. Itu ya sayangnya. Nah, kalau bilang baunya gimana ya, itu memang ya namanya ini, anggaplah ini sebagai suatu obat. Ya kita konsumsi dengan cara mentah tadi. Bisa tidak harus utuh ya, bisa dalam arti bahkan menurut tadi ketika kita pukul atau kita geprek, itu bahasanya, kita geprek bawang putihnya itu dalam kondisi mentah, zat alisinnya ini akan lebih aktif, akan lebih keluar. Nah, alisin ini adalah salah satu zat aktif dalam bawang putih. Kemudian juga ada ajun, kemudian juga ada sulfur. Nah, ketiganya ini juga bisa mencegah pertumbuhan sel kanker, kemudian juga melindungi kita punya mitokondria tadi yang untuk penghasil energi yang sangat sensitif dengan perubahan mutasi sel tadi itu, kemudian juga bisa meningkatkan apoptosis. Nah, apoptosis ini adalah suatu mekanisme bunuh diri. Nah, gampangnya seperti itu. Jadi karena selnya itu immortal, tidak bisa mati tadi, butuh suatu senyawa yang bisa membuat dia itu bunuh diri. Itu. Nah, yang kita sebut sebagai apoptosis, dan di sini bisa di-trigger, bisa dipicu dengan kandungan yang terdapat dalam bawang putih, terutama adalah alisin tadi. Nah, jadi bisa kalian juga buat acar, itu juga boleh ya, cara pengolahannya itu juga baik. Kemudian juga bisa kalian buat salad juga bisa gitu, kalau memang lebih suka seperti itu. Ya, olahlah sesuai dengan selera Anda dengan bijak. Kemudian makanan nomor 2, list nomor 2 adalah ikan
laut. Nah, tentunya di sini adalah ikan laut yang bebas ya, bukan yang diternak atau yang farm sekarang, karena sekarang juga cukup banyak ikan laut yang diternak. Itu yang bukan yang saya sarankan. Ini ikan laut yang lepas, yang bebas, atau biasanya juga kita sebut dengan wild caught fish. Kenapa? Karena ikan laut ini punya kandungan omega 3 terutama. Ya, omega 3-nya berbeda dengan nabati, karena omega 3-nya yang paling dominan adalah EPA dan DHA, di mana dua senyawa asam lemak ini sudah sangat banyak studinya, ini bisa menurunkan yang namanya inflamasi atau peradangan. Kemudian ikan laut juga mengandung astaxanthin, di mana astaxanthin ini adalah suatu antioksidan yang spesifik bisa melawan kanker. Ikan laut apa yang saya sarankan? Contoh seperti salmon, kemudian makarel juga banyak jenisnya, sardin bukan yang kalengan, kemudian juga teri bukan yang diasinkan, jadi teri yang fresh gitu, dan juga banyak ikan-ikan laut yang lain itu. Kalau kalian mau dapatkan dari suplemen omega 3 juga boleh, just make sure kalian dapatkan dari suplemen yang baik, yang sumbernya baik terutama. Dan top list dari makanan pencegah kanker sudah siap, bukan pencegah ya, maaf. Maksud saya adalah melawan kanker adalah kunyit. Yes, jadi kunyit ini adalah suatu bumbu dapur yang relate banget dengan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang suka masak, ya kan nggak cuma ibu-ibu ya suka masak, bapak-bapak juga banyak yang suka masak. Kemudian kunyit ini juga banyak sekali dibuat minuman-minuman juga sekarang, wedang gitu misalnya. Kunyit ini punya kandungan aktif kurkumin, mungkin sudah sering dengar ya. Kurkumin ini bisa menurunkan yang namanya angiogenesis. Apa dok? Angiogenesis itu adalah pembuatan atau suatu penambahan sel pembuluh darah ya, pembuluh darah ketika orang itu mengalami kanker. Jadi ini kan terjadi pertumbuhan yang nggak normal ketika orang kanker. Nah, ini termasuk juga penambahan pembuluh-pembuluh darah ya, jalan-jalannya akan dibuat yang baru namanya angiogenesis. Jadi ini disebabkan karena orang itu mengalami kanker. Dan di sini terjadi penurunan angiogenesis atau dalam arti bisa menghambat munculnya angiogenesis yang terjadi pada pasien-pasien kanker itu karena adanya senyawa kurkumin. Ini juga bisa memicu apoptosis, kemudian juga ada kandungan lain zat aktif dalam kunyit yang namanya turmerons, ini juga menurunkan peradangan, polisakarida, ini karbohidrat kompleks yang bisa meningkatkan imun. Kemudian kalau kalian mau menambahkan merica, ya, contohnya seperti black pepper, itu juga bisa meningkatkan penyerapan kurkumin, itu sangat besar, sangat signifikan karena dengan kandungan piperin dan kurkumin itu bisa sinergis. Itu sebabnya saya selalu menyarankan pasien untuk mereka itu bisa mengkonsumsi kurkumin atau tadi kunyit tadi itu ditambahkan dengan merica supaya bisa meningkatkan potensinya, meningkatkan signifikansinya ketika orang konsumsi kunyit mendapatkan kurkumin zat aktifnya tadi itu. Jadi semoga ini bisa bermanfaat buat sobat sehat, dan mungkin buat sobat sehat yang mungkin punya ide-ide menunya mau dibuat apa, itu juga boleh tulis di kolom komen, bisa membantu sobat sehat yang lain. Gimana nih cara konsumsinya dok, supaya dalam arti supaya bisa nyaman, supaya juga bisa lebih nikmat dikonsumsi untuk jangka panjang, karena beberapa suplemen itu bisa membantu, tapi saya juga tetap menyarankan perhatikan pola makan utamanya karena itu yang lebih vital untuk kelangsungan dari sobat sehat terutama yang sudah terdiagnosa kanker. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Jadi di sini saya akan share sesuai janji saya adalah 5 makanan terbaik untuk melawan kanker buat orang yang mungkin sudah mengalami atau terdiagnosa kanker. Urutan yang kelima dulu adalah, siap? Sayuran golongan cruciferous. Apa saja dok? Kale, kemudian brokoli, kemudian kubis, kemudian brokoli putih atau cauliflower, kemudian lobak, kemudian bok choy, ya. Makanan yang keempat adalah jamur. Yes, jamur. Itu ada beberapa jamur di sini yang saya katakan, yang saya sampaikan adalah shiitake, kemudian jamur maitake, jamur reishi, cordyceps, dan lain-lain. Yang ketiga apa dok? Yang ketiga adalah bawang putih. Tuh. Kemudian makanan nomor 2, list nomor 2 adalah